Halo, nama saya Reji Taufik Ramadan. Halo, nama saya Muklis Harudin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas reguler B2, Program Pendidikan Teknik Informatika, akan mempresentasikan tugas besar pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Sistem Inventaris Barang. Inventaris barang itu sendiri merupakan pencatatan dan pendaftaran barang yang dimiliki oleh suatu lembaga. Dengan merancang sistem informasi inventaris barang, maka semua data akan dicatat ke dalam database. Data yang perlu dicatat adalah proses penambahan inventaris, proses pengurangan inventaris karena kehilangan atau kerusakan, dan proses mutasi atau perpindahan barang. Dengan demikian, maka semua informasi inventaris dapat diketahui dengan cepat. Adapun tujuan dari perancangan aplikasi ini yaitu untuk memudahkan dalam mencari informasi mengenai barang tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu metode waterfall atau dinamakan siklus hidup klasik, di mana hal ini menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan. Metodologi ini terdiri dari analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pembangunan sistem, lalu kemudian dilakukan pengujian pada sistem yang selanjutnya akan diimplementasikan. Kamus Pitasari, hasil analisis spesies dan kamus data. Subbab analisa akan membahas analisis kebutuhan sistem dan analisis kamus data di dalam database. Analisis spesies. Analisis sistem informasi inventaris dilakukan dengan metode spesies sebagai berikut. Performance, analisis kinerja. Analisis kinerja dapat juga dinilai dari kecepatan bekerja, input data ke dalam sistem informasi, dan update jumlah inventaris yang dilakukan oleh staff. Information, analisis informasi. Informasi diberikan melalui briefing setiap minggu. Atasan menerima informasi inventaris berupa laporan dari sistem. Economic, analisis ekonomi. Untuk menunjang sistem informasi yang akan diterapkan, maka dibutuhkan perangkat komputer hardware dan keahlian programmer dalam melakukan maintenance terhadap perangkat lunak software sistem informasi. Kontrol atau security. Kontrol terhadap kinerja karyawan dapat dilakukan dengan membatasi hak akses user dalam mengakses sistem informasi. Efisiensi diukur oleh atasan setiap bulan untuk memastikan setiap kegiatan telah berjalan dengan efisien. Service. Staf yang dibutuhkan dalam hal pelayanan dalam kampus adalah staf yang akan bekerja dengan benar dan cepat, serta dibutuhkan operator yang menguasai sistem operasi Windows dan aplikasi perkantoran. Analisis kamus data. Dari analisa sistem yang telah dilakukan, disimpulkan kamus data dari database adalah sebagai berikut: data inventaris, data ruangan, data penambahan, item penambahan, data pengurangan, item pengurangan, data mutasi, item mutasi, data inventaris per ruangan, pengguna. Memperlihatkan relasi antar tabel, yaitu hubungan satu ke banyak one to many antara tabel dengan file primary key dan tabel dengan file origin key, seperti hubungan file kode inventaris pada inventaris dan tabel transaksi penambahan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Reji Taufik Ramadan. Di sini saya akan membahas mengenai analisa pemodelan sistem. Karena ini berada di tengah-tengah presentasi, maka saya akan langsung ke pembahasannya. Use case merupakan salah satu diagram Unified Modeling Language atau UML yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memodelkan sistem yang akan dirancang. Gambar yang nanti akan saya tunjukkan menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem informasi inventaris barang di dalam diagram use case. Dalam notasi use case pada gambar nanti ada hubungan include antar use case. Berarti use case X menggunakan use case Y sebelumnya. Pada diagram ini dapat diketahui bahwa administrator dapat mengakses semua data mulai dari data user yang login ke sistem, data inventaris, dan data ruangan dan lain sebagainya. Sedangkan staff tidak dapat mengakses data user yang login ke sistem.
Baik, kita langsung ke gambar use case-nya. Nah, di sini adalah gambar use case sistem informasi inventaris barang, di mana administrator include ke daftar user, daftar inventaris, daftar ruangan, dan lain sebagainya. Sedangkan staf hanya memiliki sedikit hak akses. Nah, di aktivitas-aktivitas ini seperti daftar user, daftar inventaris, daftar ruangan, daftar lain-lainnya akan dijelaskan lebih mendetail di use case berikutnya, di gambar-gambar berikutnya yang akan saya tampilkan. Ini adalah use case daftar user, di mana dalam aktivitas pertama user memilih menu, di mana dia akan memilih daftar user, lalu sistem menampilkan form user, lalu user menginput data user dan mengklik tombol simpan, di mana sistem selanjutnya akan menyimpan data ke database. Nah, kemudian ada user dapat melihat semua data dan dapat mengklik tombol hapus. Nah, ketika user mengklik tombol hapus, maka sistem akan menghapus data dari database. Ketika user menekan tombol baru, mengosongkan semua text box yang ada di form user tadi, dan dia akan bisa lanjut membuat data baru gitu. Nah, ketika user mengklik tombol keluar, maka akan menutup form dan kembali ke form utama. Ini adalah sama seperti yang tadi, cuman ini agak lebih jelas gitu urutannya. Nanti user akan memilih menu daftar user, maka dia akan ke form user, lalu bisa simpan data ke database. Ketika data tersimpan, maka dia akan kembali ke form user. Nah, user bisa melihat data-data user, bisa memilih user mana yang akan dihapus atau diupdate dan lain sebagainya. Kemudian ini ada input data inventaris. Use case input data inventaris. User dapat memilih menu data utama, data inventaris, maka sistem akan menampilkan form inventaris. Selanjutnya, user akan menginput data inventaris dan klik tombol simpan, maka sistem menyimpan data ke database. Nah, selanjutnya, user dapat memilih data inventaris, atau maksudnya user bisa melihat data-data inventaris dan dapat mengklik tombol hapus dari salah satu inventaris yang ingin dihapus. Maka sistem akan mengikuti perintah yang diberikan, yaitu menghapus data dari database. Juga user bisa menekan tombol baru seperti yang sebelumnya dibahas dari daftar user. Ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Dan ada tombol ruangan. Kurang lebih semua data use case ini detailnya sama seperti data-data sebelumnya. Cuman di dalamnya mempunyai peran masing-masing. Jadi untuk input data ruangan artinya dia bertugas dalam menyimpan atau mempertunjukkan data-data ruangan yang telah diinputkan. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Muflis. Baik, saya akan meneruskan materi dari Chris. Untuk ini adalah use case penambahan inventaris. Activity diagram dari inventaris penambahannya seperti ini. Jadi untuk user dan sistem melakukan input data, memilih menu, transaksi, penambahan inventaris, kemudian menampilkan form penambahan inventaris, terus langsung masuk ke input data penambahan dan klik tombol simpan. Kemudian di sistem menyimpan data dan menambah jumlah barang, kemudian user pilih data dan klik tombol hapus, kemudian dari sistem menghapus data dan mengurangi jumlah barang. Jadi user menekan tombol baru untuk sistem mengosongkan semua text box, dan dari user menekan tombol keluar dan form akan keluar dan kembali ke menu utama. Gambar 10 itu memperlihatkan activity diagram use case penambahan inventaris, dimulai dari menu sampai keluar dari form ke menu utama. Kemudian di gambar 11 itu ada sequence diagram dari use case penambahan inventaris. Kurang lebih seperti tadi sama, hanya ditambahkan beberapa seperti simpan data penambahan, pilih data terhapus sama data simpan di database dan hapus data.
Kemudian di nomor 5 ada use case pengurangan inventaris. Activity diagram dari use case pengurangan dapat dilihat pada gambar tersebut. Jadi user memilih menu untuk pengurangan inventaris, kemudian sistem menampilkan form pengurangan inventaris, kemudian data dikurang dengan tombol simpan dan menyimpan data, mengurangi jumlah barang, serta pilih data pengurangan dan klik tombol hapus. Kemudian sistem akan mengeksekusi hapus. Kemudian setelah itu kita bisa mengklik tombol baru dan mengosongkan semua text box. Kemudian klik tombol keluar untuk kembali ke menu utama. Nomor 12 yaitu memperlihatkan activity diagram dari use case pengurangan inventaris, dimulai dari memilih menu, transaksi pengurangan inventaris serta menampilkan form user, melakukan aktivitas simpan dan hapus data. Nah, untuk gambar 13 itu memperlihatkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh user untuk mengubah dan pengurangan. Dimulai dari memilih menu, pengurangan penyimpanan data, dan menghapus data pengurangan. Dan yang terakhir di nomor 6 adalah use case mutasi inventaris. Nah, untuk activity diagram ini, use case mutasi dapat dilihat pada gambar 14 ini. Jadi, memilih menu transaksi untuk mulai inventaris, terus menampilkan form, mulai inventaris, sampai menutup form dan kembali ke menu utama. Nah, di sini melihatkan activity diagram dari use case mutasi inventaris dimulai dari memilih menu transaksi mutasi inventaris serta menutup kembali form. Urutan aktivitas juga dapat digambarkan dalam bentuk sequence program seperti terlihat pada gambar 15 ini. Nah, seperti ini. Melihatkan skenario, rangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh user untuk mengubah data dan mutasi. Baik, segitu aja mungkin dari saya. Mohon maaf. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Karena kami masih dalam proses tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.